Anda masuk dalam channel Mistis dan Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu untuk Anda semua, sahabat YouTube di mana saja berada. Dan semoga dimudahkan dalam setiap langkah dan urusannya. Dan salam jumpa dengan mistis dan antik. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan kupas kembali yaitu PTS, penampakan terjelas sedunia. Untuk kali ini akan dikupas yaitu PTS 1, PTS kedua, dan PTS ketiga. Karena foto penampakan terjelas sedunia ini ada 3 foto yang semuanya terlihat ada penampakannya. Kita akan bahas bersama-sama. Untuk yang pertama adalah PTS yang ke-1, yaitu yang ini. Kita dekatkan agar jelas ya. Jadi PTS ke-1 ini di foto yang pertama kali ya, dengan begitu jelasnya, karena ini posisi waktu mengambil fotonya adalah sore, siang menjelang sore, sekitar jam 2. Jadi saat itu memang matahari begitu terangnya menyinari karena cerah. Jadi terlihat jelas semuanya ya. Baik itu foto backgroundnya ya. Jadi terlihat jelas ini ada rumah, ada pepohonan ya. Ini yang jadi objeknya, yang jadi fokusnya adalah orang ini yang saya foto ya. Jadi setelah foto itu dicetak ya dan sudah menjadi gambar seperti ini, barulah saya sadari bahwa ternyata ada sosok penampakan yang begitu jelas. Kita bandingkan antara foto objeknya dan foto penampakan. Kita bisa lihat dengan terbuka saja. Kita bisa lihat dengan terang-terangan saja bahwa foto yang jadi objeknya sama penampakannya, ternyata masih jelas penampakannya ya, begitu jelas. Ini yang jadi objeknya malah kurang jelas ya, malah seakan-akan ini seperti kurang jelas atau kabur, tapi yang jelas malah justru foto penampakannya bisa dilihat dengan secara nyata begini ya. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa foto penampakan ini begitu besar sekali ya. Kalau dibandingkan ukuran kepala ya sampai dagu, dan dibandingkan dari kepala yang jadi objeknya, ini kalau diukur-ukur sekitar kepala saja sampai perut ya. Kalau kepala penampakan diterapkan sama kepala yang jadi objeknya, ini bukan hanya kepalanya saja tapi sampai perut ya. Kita coba saja ya. Ya. Itu sudah sangat berbeda sekali ya. Nah, kemudian yang jadi permasalahan, yang jadi tanda tanya itu kepala sang objeknya yang jadi fokusnya. Justru kepalanya itu lurus. Saya tidak mengerti kenapa lurus ya. Ini seakan-akan kepala itu terluruskan oleh buku ini ya. Sehingga betul-betul lurus ya kepalanya. Biasanya bentuk kepala itu atasnya ya pasti sedikit oval ya, agak
bulat sedikit ya, ini agak oval ya. Biasanya siapa saja ya kan oval. Ada ovalnya yang agak terlihat sekali, ada yang biasa ya, tapi tidak lurus seperti ini. Ini yang jadi sesuatu pertanyaan ya. Ini satu keanehan yang belum bisa terjawab ya, khususnya oleh saya ya. Mungkin sahabat YouTube ada yang bisa menjawabnya, kenapa ya kepala ini terlurus, mungkin terluruskan oleh imbas daripada foto ini ya, karena ini hampir sama ya, ini yang lurus. Kemudian yang kedua, ini penampakan ya, memegang buku dokumen ya dari tangan sini ya, terlihat jelas lagi ya, sangat jelas sekali ya buku yang dibawanya ya oleh tangan yang memegangnya di sini ya. Kemudian tangan yang satu lagi ini ternyata dari bawah, seakan-akan membopong orang ini ya. Luar biasa ya, ini saya tidak menyangka kalau foto ini akan tercetak seperti ini ya. Jadi maaf kalau ada orang yang menyatakan bahwa itu editan, ini kami tidak tahu ya, karena ini foto sudah lama ya, sekitar antara 8 tahun yang lalu ya. Jadi ini apa adanya ya, dan ini foto yang jadi fokusnya belum saya kenal waktu itu ya, baru 2 kali pertemuan, cuman waktu itu ingin difoto dengan memperlihatkan yaitu buku kecil ya, bukan buku kecil sebenarnya, ini ya ukurannya sama ya. Jadi ini pun ternyata penampakan pun tidak mau kalah, tidak mau tidak mau ibaratnya oleh orang itu. Jadi penampakan pun nih ya. Jadi penampakan ini pun ingin juga memperlihatkan sesuatu buku ya, buku ya tebal, buku dokumen ini. Ini sesuatu hal yang sangat mengejutkan, tapi membuat pertanyaan yang sulit dijawabnya. Kenapa ini juga penampakan membawa sama seperti sang fokusnya ini. Dan penampakan ini sempurna sekali, seperti layaknya manusia dari segi badannya, wajahnya, dan pakaian yang dipakainya tidak ada yang berlainan, seperti layaknya manusia. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang membuat orang terkejut atau membuat orang itu bertanya-tanya, tapi ini sama. Saking jelasnya itu seakan-akan bukan makhluk halus atau makhluk gaib ya, tapi ya begini adanya. Malah justru yang jadi fokusnya kurang jelas. Ini seakan-akan yang jadi penampakannya, padahal justru penampakannya adalah ini ya. Nah, kemudian ini yang di depannya ini, kalau secara logis, secara akal, foto yang di depannya akan lebih besar, tapi justru ini foto yang di depannya kecil. Nah, ini ukurannya kecil, dan ini seakan-akan objek ini dipopong oleh orang ini ya, oleh penampakan ini ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, mengejutkan bagi diri saya sendiri. Entah siapa makhluk halus ini, makhluk gaib ini, yang jelas sampai sekarang ini belum terjawabkan ya, ini. Kemudian kita masuk ke PTS yang kedua ya. Kita letakkan dulu yang ke satu.
Ini petas kedua ya. Nah, bagaimana penjelasan antara petas 1 dan petas 2? Jadi kalau dibandingkan, nah, ini yang masih sama adalah foto yang jadi objeknya, foto yang jadi fokusnya, masih posisinya sama ya, tidak berubah ya, sama ya, mungkin sama atau mungkin hampir sama itu. Justru yang berubah itu adalah sang penampakan. Kalau foto yang pertama nomor 1 ini terlihat jelas baju yang dipakainya, karena foto mungkin ini dokumen atau buku yang dibawa agak menjorok ke depan sehingga terfoto yaitu badannya yang memakai bajunya sehingga terlihat jelas. Dibandingkan kedua, nah ini badannya, baju yang dipakainya ini tidak terlihat ya, karena dokumen yang dibawa mungkin didekatkan ke dada ya, sehingga tidak jelas ya. Ini kemudian yang berubah adalah tangannya ya, dari atas cara memegangnya. Kalau yang pertama adalah tangannya dari samping, ini dari atas ya ini. Jadi perbedaan yang kedua adalah buku ini sudah terbuka, sedangkan yang di petas 1 masih belum terbuka, masih tertutup ya. Kemudian yang kedua adalah sudah terbuka ya, sudah di tengah-tengah. Kemudian keanehan selanjutnya ini bahwa yang jadi fokusnya ya ini tetap sama, tapi ini ada buku yang sepertinya terpotong ya. Buku ini sudah dibuka, tapi ini kok terpotong ya. Apakah hanya ingin memperlihatkan sang objek ini supaya kelihatan ya, jadi masih kelihatan. Kalau saja buku ini tidak terpotong ya, ini menyambung mungkin tertutup ya, ini badannya bisa sampai kepala ya, tapi ini terpotong, terbuka tapi terpotong ya, bagian bawahnya separuhnya ya. Inilah ya sesuatu hal yang ada keanehan ya. Jadi yang berubah adalah dari justru posisi penampakannya, tangannya ya, kemudian buku ini sudah terbuka dan terpotong ya ini. Kemudian terlihat lebih dekat lagi sehingga badannya tidak terlihat tertutup oleh buku dokumen. Kemudian saya pun waktu memfoto ini, kalau tidak salah saya maju selangkah kemudian foto sehingga ini terlihat sama ya, sama tapi lebih dekat lagi, atau mungkin karena saya memfotonya lebih dekat lagi sehingga badannya otomatis tertutup ya oleh dokumen itu. Cuman ini begitu mengkilat sekali ya bahwa tangan itu sudah berubah. Nah ini dari latar belakangnya, backgroundnya masih sama ya. Jadi ini foto yang keduanya ya. Kemudian kalau foto yang ketiga juga hampir sama atau mungkin sama untuk sang objeknya. Foto yang jadi fokusnya masih sama antara 1, 2, dan 3, masih sama posisinya ya, masih sama. Sepertinya tidak berubah. Justru yang berubah lagi-lagi adalah sang penampakannya. Ini ada tangan tetap dari atas ya, memegang dokumennya, jari-jarinya, kemudian ini ada sikunya terlihat sedikit. Kemudian tangan satu lagi melihat dari memegang dari arah samping ya, dan jari-jarinya bukan atau sudah tidak di bawah lagi, tapi ini buku dokumen sudah terpotong seperti masih sama ya ini.
Kemudian perbedaan yang sangat terlihat sekali adalah bahwa dari kepalanya sudah berubah melihat ke samping ya. Kalau yang satu ke depan, yang kedua ke depan, justru yang ketiga adalah melihat ke samping. Seakan-akan ada yang dilihatnya. Apakah melihat sesuatu, melihat sebangsanya, atau melihat hal yang membuat tertarik oleh penampakan ini sehingga melihat dengan tajam, sorot mata yang tajam. Begitu juga foto yang ke-1, kedua, melihatnya tajam, tegas, seakan-akan benar-benar ini hal yang sangat serius. Dan ini ya, coba kita bayangkan ya, betapa besarnya penampakan itu. Kalau seandainya sama-sama berdiri, yang jadi objeknya berdiri, yang jadi penampakan berdiri, mungkin bagaimana ya, bisa dikatakan kecil sama besar atau pendek sama tinggi, ini ya akan terlihat sekali. Itulah ya. Jadi foto 1, 2, 3 yang jadi objeknya masih sama. Kemudian sang penampakan berubah ya. Yang pertama berubahnya dari segi cara memegang buku besarnya atau buku dokumennya. Yang pertama ini dari samping, kemudian yang nomor 2 dari atas, kemudian tangan ini dari bawah. Ini foto yang kedua, sayangnya kurang ke samping sedikit cara memfotonya sehingga ini terpotongkan ya. Jadi tangan yang satunya lagi tidak terlihat dan punggungnya pun sedikit terpotong ya. Kemudian yang ketiga yang sangat berbeda sekali adalah cara memegangnya masih sama ya. Kemudian tangan kanannya atau tangan sebelah lagi ini memegang dari arah samping, ini terlihat ya. Nah, kemudian perbedaan yang sangat jelas sekali lagi-lagi ini adalah dari kepalanya yang melihat ke samping ya. Ini sesuatu hal yang ya sangat-sangatlah membuat saya bertanya-tanya selalu sampai saat ini. Jadi ini ya penjelasan tentang penampakan ke-1, kedua, dan ketiga. Saya memfoto hanya orang ini ya. Tapi lantas kemudian kenapa ada penampakan ini? Sampai ketiga-tiganya ada semua. Itu. Ini foto di perkampungan. Jadi foto di perkampungan terlihat kalau di perkampungan itu masih ada pepohonan banyak, ada pelataran ya, ada rumah-rumah yang sederhana ya. Ini adalah di perkampungan. Ya, mudah-mudahan ini adalah sesuatu hal yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa antara makhluk manusia dan makhluk gaib pun bisa berdekatan, bisa saling mungkin ada komunikasi, baik itu secara batin atau secara langsung, kami tidak tahu ya. Jadi ini hal yang di luar dugaan kami, di luar kesengajaan, bahwa ini memang apa adanya. Mungkin ingin memperlihatkan kepada saya atau kepada orang banyak, tidak tahu ya. Ini adalah hal yang nyata. Cukup sekian seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.